Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan boleh kita rasakan lagi pada saat ini. Saat ini, hari ini adalah tanggal 1 April tahun 2020. Dan ini kita masuki di dalam bulan yang baru, bulan April di tahun ini. Berapa bulan tahun ini kita sudah lewati, tapi kita boleh menyaksikan bahwa sesungguhnya tidak pernah sedetik pun, tidak pernah sehari pun, sejam pun Allah meninggalkan kita. Ya. Dalam setiap hari penyertaan Dia senantiasa ada bersama kita. Siang ataupun malam, dalam keadaan apapun, Dia ada tetap bersama dengan kita. Puji Tuhan, saudara. Tapi sekalipun demikian kita dapat melihat satu fenomena yang jadi saat ini. Satu tragedi kemanusiaan yang terjadi tidak saja di daerah kita, tapi terjadi di berbagai penjuru dunia, bahkan terjadi di seluruh dunia. Apa itu, saudara? Semua sudah tahu, virus corona. Ya, virus corona ini begitu menakutkan orang. Karena apa, saudara? Betapa kejadian-kejadian yang datang, ya, yang seolah-olah tidak terduga sebenarnya, tidak terduga sebelumnya, tapi itu menimpa tiba-tiba. Tapi Alkitab mengatakan apa, saudara? Ketika kita mendengar itu, kita tidak perlu terkejut. Kita tidak perlu takut. Karena hal itu pasti akan jadi. Tidak bisa dielakkan. Ya. Tapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Ketika kita melihat itu, saudara. Ya. Banyak yang bisa jadi referensi. Kita bisa membaca, kita bisa mendengarkan petua dan sebagainya. Tapi Alkitab mengajarkan kita hal-hal yang akan terjadi, hal-hal yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan, dan apa hasil dari apa yang kita lakukan itu. Coba kita baca, saudara. Ya. Pelajaran Alkitab sungguh indah, kita boleh baca sekarang. Ya. 2 Tawarik 7 ayat 13-14 saja. Ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan sampar di antara kamu. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dan dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa-dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini yang kita rindukan, saudara, dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun untuk memulihkan negara kita, bangsa kita, ya, daerah kita, bahkan keluarga kita. Tapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa ada pemulihan dari Tuhan. Ya. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Dan kenapa Tuhan bisa memberikan jalan keluar ini? Karena ada yang Dia bilang di situ, saudara. Apa yang harus kita lakukan di ayat 14? Namun sebelumnya saya mau kembali di ayat 13, saudara. Tidak ada yang kebetulan. Terakhir dikatakan, ayat 13 itu dikatakan, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara kamu. Penyakit sampar bukan dibuat oleh manusia. Ada yang mengatakan itu dibuat Amerika sebagainya, Cina dan sebagainya. Tapi saya mengatakan, saudara, tidak ada sesuatu pun yang di luar kontrol Tuhan. Penyakit datang, penyakit sampar itu ada balik kontrol Tuhan. Tapi di balik itu, bukan Allah mau menghukum kita, bukan Allah mau membuat kita menjadi apa dan sebagainya, tapi Allah mau kita supaya kita melakukan sebagaimana apa yang dikatakan di dalam ayat 14, saudara. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Apa yang diminta Tuhan, saudara? Ya, dikatakan di ayat 14. Dan umatku, kita semua adalah umat Tuhan. Tapi bukan semua umat Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Kata firman Allah, siapa yang dipulihkan oleh Tuhan? Ya, umatku yang atasnya namaku disebut. Siapa umatku yang namanya disebut? Ya, ketika kita menjadi percaya, kita diserahkan oleh Tuhan. Disebut atas nama, di atas kepala kita, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Tuhan disebut di sana. Ketika kita masuk dalam baptisan yang kudus, di atas kepala kita, pendeta yang membaptis kita, itu menyebutkan,
di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Itu artinya di atas kepala kita ada nama Tuhan disebut. Dan untuk orang yang disebutkan namanya di atas, artinya mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, itu akan mendapat apa? Apa akan mendapat ini, saudara, yang dikatakan tadi. Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Pertanyaannya, saudara, maukah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Maukah kita berdoa dengan mencari wajah-Nya? Begitu banyak orang berdoa, saudara. Tapi apakah dalam doa kita mencari wajah Tuhan? Allah siap mendengarkan setiap permintaan doa kita. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Tapi Allah mau menerima doa yang disampaikan dengan mencari wajah Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara. Dan apa yang diperoleh selanjutnya, saudara? Berbalik dan bertobat, ya. Berbalik bagaimana artinya, saudara? Berarti kita ambil 180 derajat demikian. Kalau kita cuma menyampi begini, artinya kita toleransi dalam hal-hal yang masih berdosa, itu bukan berbalik namanya. Tapi ketika kita berbalik, minta ampun kepada Tuhan sebagaimana dikatakan. Dan umatku di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, 1. Berdoa dan mencari wajahku, 2. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan jiwa mereka. Apa yang kita cari? Penyakit datang bukan karena kebetulan, tapi kita melihat dengan kasat mata, kita melihat betapa banyak orang berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi apa yang Allah rindukan, saudara? Mencari Tuhan, berbalik dari segala dosa kita. Dengan demikian, apa yang akan kita temui, saudara? Ya, Dia mendengarkan doa kita. Ya. Bukan cuma sekedarnya Dia mendengarkan doa kita, tapi dikatakan bahwa serta mendengarkan serta memulihkan negeri mereka. Bagaimana bangsa kita? Bagaimana jemaat kita? Bagaimana diri kita? Periksa diri kita. Terus periksa. Apa yang kita sudah lakukan? Barangkali kita sudah lakukan tanpa sadar, dan mengecewakan hati teman-teman kita, mengecewakan orang lain, ya, mengecewakan keluarga kita. Amat terlebih, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Seandainya kita melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan, firman Allah datang, itu boleh jadi. Ya, hal-hal penyakit sampar boleh jadi, tapi ini adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu untuk memulihkan kita ada di tangan Tuhan. Waktu itu disediakan bagi kita yang percaya kepadanya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Tuhan